Baiklah, sebelum lanjut kepada video, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota dari kelompok Saya Luis dengan NIM 1912011113 dari HUT 4C, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nama saya Kristabel Belotra Tarigan, NIM 1912011053, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Saya Novita Sari Rumohorbo dengan NIM 191201111. Nama saya Dita Febrianti Mamora dengan NIM 1912011051. Perkenalkan, nama saya Toba Wijaya Lumban Teruan dengan NIM 191201054. Nama saya Aurelia Teresa Buru Siregar dengan NIM 191201059, kelas HUT 4C, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Demikianlah perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya di video ini akan dijelaskan mengenai dari manfaat intangible dan tangible dari kayu akasia, kayu kemiri, dan juga kayu suren. Berikut penjelasannya. Adapun manfaat hutan terbagi dua, yaitu tangible use dan intangible use. Tangible use merupakan manfaat hutan secara langsung ataupun manfaat hutan yang bisa diukur berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu, yang dimana contohnya yaitu seperti rotan, damat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, intangible use atau manfaat tidak langsung dapat berupa atau mempunyai manfaat sebagai fungsi perlindungan air, pencegah erosi, perlindungan ataupun pengawetan keanekaragaman hayati, dan pencegah intrusi air laut. Sumber daya hutan lainnya yaitu suren dengan nama latin Tona sureni. Manfaat tangible-nya yaitu kayunya memiliki sifat rekat yang sangat baik dan kulitnya sebagai nanofiller berfungsi memperbaiki kualitas perekatan. Akar dan kulitnya dapat digunakan sebagai obat diare, sedangkan daunnya dapat diolah menjadi sayuran dan juga insektisida alami. Selain itu, kulit batang dan juga buah dapat disuling menjadi minyak esensial. Sedangkan kayunya sendiri digunakan sebagai bahan pertukangan seperti papan dan broti. Manfaat intangible-nya yaitu suren dapat dimanfaatkan sebagai pemecah angin, pembatas lahan, dan juga naungan bagi tanaman semusim. Selain itu juga mempunyai kemampuan menyesuaikan dengan karakter fisik tanah marginal di mana produktivitas dan potensinya rendah, sehingga cocok untuk daerah yang rawan erosi. Kemiri atau Aleurites molucana merupakan salah satu pohon serbaguna yang sudah dibudidayakan secara luas di dunia. Berdasarkan berbagai sumber, tanaman ini merupakan jenis asli Indo-Malaysia dan sudah diintroduksikan ke Kepulauan Pasifik sejak zaman dahulu. Tanaman ini dapat mencapai ketinggian hingga 20 meter dengan diameter mencapai 90 cm. Adapun manfaat tangible dari kemiri ini sendiri, yang pertama dari bijinya, biasanya masyarakat memanfaatkan biji ini sebagai bahan makanan dan juga bahan obat-obatan. Dan juga dari ekstrak biji ini juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Sedangkan manfaat intangible dari kemiri yaitu sebagai produk jasa lingkungannya berupa pengatur tata air dan penyerapan karbon. Nah, selanjutnya adalah tanaman akasia. Nama latinnya Acacia magnum. Kayu akasia adalah salah satu jenis pohon yang dapat tumbuh dengan baik di segala cuaca. Karena jenis pohon ini tidak tergantung pada jenis tanah maupun iklim. Manfaat tangible dari kayu akasia adalah sebagai bahan baku untuk industri pulp dan paper. Dan kayu akasia juga dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan asap cair. Manfaat intangible dari kayu akasia yaitu terdapat pada akarnya. Akar akasia berfungsi sebagai pemasok air mineral dan bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semai akasia juga mampu mengikat banyak nitrogen dari tanaman-tanaman spesies lain. Adapun kesimpulan yang bisa kami ringkas itu, yang pertama, hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat baik secara untuk flora dan fauna dan mampu menjaga ekosistem hutan.
Yang kedua ialah nilai ekonomi dari sumber daya alam dan keberadaannya itu makin disadari oleh masyarakat ketika keberadaannya itu sudah agak langka. Yang ketiga ialah kayu akasia tergolong dapat tumbuh di segala cuaca. Yang keempat, kemiri, itu batangnya dapat digunakan sebagai kayu dan lebih dominan itu dipakai buahnya. Untuk pohon suren, semua bagiannya dapat dimanfaatkan, terutama kayunya yang sangat direkomendasikan. Jadi saran dalam apa yang telah kami ringkas itu ialah sebaiknya masyarakat lebih mengenal spesies-spesies yang terdekat di masyarakat, dikarenakan banyak potensi yang belum kita ketahui terhadap spesies-spesies yang kita ketemui, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan dapat dimanfaatkan bagi banyak orang.